Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Dan yang paling penting, kita harus tetap semangat untuk ngarit, untuk ternak-ternak kita. Dan semoga ternak-ternak kita sehat-sehat, bahkan gemuk-gemuk. Ketemu lagi dengan saya Lono channel Desa, channel sederhana yang membahas tentang seputar peternakan ataupun seputar perkambingan. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, tentunya saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, dulur-dulur, kali ini saya akan sedikit bercerita, akan sedikit berbagi tentang pertama kali saya awal-awal nginguk kambing dari cuma modal satu indukan dengan modal seadanya. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit membantu atau bisa sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman atau dulur-dulur yang mau angan-angan jadi kambing atau nginguk kambing. Jadi agar teman-teman itu tidak tertipu ataupun percaya dengan omongan, atau mungkin teman-teman lihat video di YouTube kalau ternak kambing itu untungnya besar, setahun itu sudah untung segini segitu. Mungkin teman-teman saya sarankan agar jangan terlalu percaya dengan hal-hal tersebut, karena mungkin mereka hanya mengatakan atau membuat video itu yang manis-manis saja. Dari kepahitan mereka itu pertama kali minggu kambing itu bagaimana, itu mungkin mereka tidak perlihatkan di YouTube. Jadi mereka hanya perlihatkan yang manis-manis saja. Jadi agar nanti teman-teman tidak tergiur dan terlalu percaya kepada konten-konten yang terlalu manis, mungkin teman-teman nanti bisa menyimak video saya kali ini, karena ini pengalaman saya dari nol, dari cuma membeli satu indukan. Dan nanti saya akan ceritakan bagaimana susahnya, bagaimana pahitnya, bagaimana perjalanannya dengan satu indukan, dengan 1 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Nanti mungkin teman-teman bisa menyimaknya agar nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan dengan cerita saya ini, dengan video saya ini, dengan perjalanan saya merawat kambing atau nginguk kambing dari satu indukan dari nol. Dulu saya juga pernah terpengaruh juga oleh video-video di YouTube. Dulu saya itu melihatnya, kemudian saya kepengen juga nginguk kambingnya. Saya terpengaruh karena mungkin 1 tahun sudah untung segini segitu. Saya terpengaruh untuk ternak kambing, untuk nginguk kambing, karena saya juga tidak punya modal. Saya cuma punya modal dengan satu indukan, ya saya cuma beli satu indukan. Dulu itu saya melihat teori itu di YouTube, itu setahun itu kambing sudah beranak segini. Nanti dengan berjalannya waktu, nanti yang anaknya sudah kawin, sudah beranak lagi, lalu anaknya 3, 2, ada yang 3, ada yang 2, kemudian induknya bunting lagi. Jadi kalau teorinya memang seperti itu, tapi nanti terjadi di lapangan, terjadi di kita, itu kemungkinan akan berbeda. Jadi kambing itu tidak seperti yang ada di video-video di YouTube. Tidak semua kambing itu sama. Jadi kambing itu ada yang minta kawinnya itu tidak jadi, mungkin ada yang nanti setelah bunting atau sudah
beranak, nanti anaknya itu ada kegagalan, kemungkinan ada kematian. Kemudian kalau kita itu membelinya itu kambing yang masih doro, yang masih belum produksi, itu kemungkinan itu setahun itu belum ada untungnya. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Dulu itu saya bersama teman satu kerja saya juga sama-sama kepengen ngingu kambing. Jadi intinya kami berdua kepengen ngingu kambing, akan tetapi perbedaannya saya membeli indukan yang sudah produksi, yang sudah pernah beranak 2. Akan tetapi kalau teman saya membeli kambing yang masih doro, masih sekitar umur 5 bulan atau 4 bulan, dia beli 2 ekor. Akan tetapi kalau saya beli 1 ekor. Dan saat ini saya membuat video ini, itu kambing teman saya itu belum ada yang bunting, belum, akan tetapi sudah dikawinkan beberapa kali, tetapi sampai sekarang belum pernah jadi mengawinkannya. Sedikit berbeda dengan yang saya alami, karena saya membeli indukan yang sudah pernah produksi, yang sudah pernah beranak. Dengan 1 tahun ini kambing saya sudah beranak 2, dan saat ini kambing saya sudah bunting lagi 4 bulan. Akan tetapi dengan kambingnya si teman saya tadi, dengan waktu sekitar 1 tahun, itu teman saya belum merasakan keuntungannya. Jadi 2 kambing yang teman saya pelihara itu belum pernah bunting, belum pernah beranak. Jadi ngawinkannya saja belum pernah jadi. Jadi memang kambing itu kalau belum pernah produksi itu memang kita agak kesulitan untuk mengawinkannya. Belum tentu kita ngawinkan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali itu akan berhasil. Mungkin banyak kegagalannya. Jadi mungkin kalau kita hanya mempercayai atau mengacu kepada teorinya saja, mungkin banyak sekali perbedaan yang kita alami. Kalau kita hanya mengandalkan teori, dengan 1 tahun sudah untung segini, sudah beranak jadi segini, sudah beranak jadi segitu, itu belum tentu. Kalau kita itu keliru memilih kambing yang pertama kali kita beli. Jadi dengan pengalaman saya ini dan pengalaman teman saya yang saya katakan tadi, mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan kalau memang ternak itu tidak segampang atau semudah yang kita bayangkan, atau segampang yang kita lihat di YouTube dengan teori-teori yang segampang yang mereka katakan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kegagalan dalam berternak. Saya sarankan untuk teman-teman yang baru mau memulai ternak kambing, kita belajar dulu dari teman-teman yang sudah senior. Jangan hanya mengandalkan dari cerita-cerita di YouTube. Kita persiapkan semuanya dulu, dari kandang, dari pakan, dari semuanya, agar tidak terjadi kegagalan nantinya setelah kita memulai ternak kambingnya. Selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan ternak saya sekitar 1 tahunan. Tadi juga saya sudah cerita kalau sekitar 1 tahunan ini teman saya belum mendapatkan untung apa-apa. Saya kali ini akan menceritakan bagaimana saya
1 tahun ini minggu kambingnya dengan modal 1 indukan saja. Dulu sekitar bulan Juni akhir tahun 2022 saya itu beli indukan kambing, akan tetapi saya belinya di temen yang saya sudah tahu kambing itu sudah pernah produk 2 kali. Yang pertama itu beranak 1 ekor, kemudian yang kedua itu beranak 2 ekor. Kemudian bulan Juni akhir itu indukan itu saya beli. Saya beli indukan itu anaknya sudah berumur sekitar 4 bulan. Kemudian di tempat saya sekitar setengah bulan itu indukan itu minta kawin. Saya kawinkan. Alhamdulillah itu berhasil. Tapi dulu karena saya sibuk kerja, saya itu tidak memperhatikan ini sudah beberapa bulan hamilnya atau perkembangannya bagaimana, itu tidak saya perhatikan. Ya cuma saya kasih pakan gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin, tanggal 20 Desember itu alhamdulillah indukan ini yang saya pelihara ini beranak 2 ekor cempe. Dulu itu saya belum tahu kambing itu keumuran kehamilannya itu berapa bulan, kemudian nanti sudah berapa bulan mendekati melahirkan itu ada persiapan tersendiri. Itu saya tidak memikirkan itu. Dulu itu belinya itu akhir Juni, kemudian sekitar setengah bulanan, mungkin sekitar tanggal 15-an Juli itu saya kawinkan. Itu jadi Juli, 15 Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, November, Desember, tanggal 20 Desember itu melahirkan. Jadi 5 bulan. Mungkin dengan saya ngawinkan itu lebih beberapa hari, mungkin sekitar 1 mingguan. Jadi tanggal 20 Desember itu lahirnya si cempe-cempe itu sekitar 5 bulan lebih 1 mingguan. Kemudian berjalannya waktu, Desember, Januari, Februari itu umur cempenya sekitar 2 bulan. Itu sudah saya belajar sapeh atau saya pisah 1 hari, kemudian saya kumpulkan lagi dengan induknya. Jadi sudah saya praktekkan belajar sapehnya dengan umur 2 bulan. Kemudian umur 3 bulan benar-benar cempe itu saya sapeh. Jadi Januari, Februari, Maret itu umur 3 bulan cempenya. Dan umur 3 bulan cempe indukan itu sudah minta kawin lagi. Dan di tanggal 15 Maret kambing indukan itu saya kawinkan. 15 Maret saya kawinkan. Dan saat ini saya membuat video ini tanggal 13 Juli. Jadi Maret, 15 Maret, kemudian April, Mei, Juni, Juli. Jadinya umur dari kehamilan kambing yang ini sudah berumur 4 bulan kehamilannya. Jadi di tanggal 13 Juli ini saya ternak itu sudah 1 tahun. 1 tahun ini keadaan kambing yang saya pelihara itu sudah beranak 2, dan saat ini induknya hamil atau bunting 4 bulan. Jadi masa 1 tahun ini beranak 2 dan hamil 4 bulan. Teorinya mungkin yang teman-teman lihat di YouTube itu sekitar 1 tahun itu sudah menghasilkan segini segitu. Kemudian kemungkinan mereka hanya mengatakan teorinya saja.
Jadi mereka tidak menghitung pertama kali itu beli induk kambing itu bulan apa, kemudian saat ini sudah bagaimana, setelah 1 tahun itu dengan berjalannya setahun itu sudah beranak berapa, atau mereka ngawinkan itu langsung berhasil atau tidak, itu mereka tidak menceritakannya. Mereka hanya menceritakan teorinya saja, karena kambing itu tidak sama. Ada yang 1 kali dikawinkan langsung jadi, mungkin ada beberapa kali yang dikawinkan belum jadi, seperti yang saya ceritakan tadi dengan kambingnya teman saya tadi. Sudah beberapa kali dikawinkan, tetapi sampai sekarang belum pernah hamil, belum pernah jadi ngawinkannya. Ada juga memang yang 1 tahun itu sudah beranak 2 kali, mungkin ada. Akan tetapi mungkin pas keadaan mereka beli indukan itu, induknya sudah hamil, sudah bunting. Kalau mereka beli indukan itu sudah bunting 3 bulan, ya dengan waktu 1 tahun mungkin sudah beranak 2 kali. Akan tetapi kalau beli indukan itu belum bunting, kemudian kita rawatnya itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu kita baru ngawinkan, itu ya 1 tahun belum bisa beranak 2 kali. Misal seperti saya tadi bulan Juni membeli indukan, kemudian 2 bulan baru ngawinkan, Juni, Juli, Agustus baru ngawinkan. Kambing kan hamil 5 bulan, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kemungkinan Januari si kambing itu melahirkan anak-anaknya. Kemudian setelah Januari lahir, itu kita membutuhkan waktu untuk menyapih cempenya itu mungkin sekitar 4 bulanan atau 3 bulan. Kalau menyapihnya 4 bulan ya Februari, Maret, April, Mei. Jadi mungkin Mei cempenya itu kita sapih. Ya kalau induknya itu langsung minta kawin. Kalau indukannya itu langsung minta kawin, kita kawinkan bulan Mei, kemudian Mei, Juni, Juli. Berarti kan baru 2 bulan. Paling cepat itu kambingnya baru berumur 2 bulan selama 1 tahun. Tadi kan belinya bulan Juli, jadinya kalau minta kawinnya Mei, berarti 1 tahun itu baru bunting 2 bulan. Itu kalau bulan Mei itu indukan itu langsung minta kawin, kalau berhasil kita ngawinkannya. Nah, kalau molor lagi, misal Mei itu belum minta kawin, minta kawinnya itu bulan Juni, atau ya mudah-mudahan kita tidak gagal untuk ngawinkannya, tidak molor lagi. Mungkin kalau molor 1 bulan ngawinkan ya 1 tahun itu indukan itu baru bunting sekitar 1 bulanan. Nah ini kambing saya ini yang saya ceritakan tadi ini termasuk cepat. Ini 1 tahun bulan Juli saya membuat video ini tanggal 13, itu sudah bunting 4 bulan. Jadi tinggal nunggu 1 bulan lagi, insya Allah kambing yang saya pelihara itu sudah melahirkan cempe-cempenya. Jadi 1 tahun lebih 1 bulan, insya Allah indukan yang saya pelihara 1 tahun lebih 1 bulan sudah menghasilkan 4 cempe. Mudah-mudahan nanti keluar yang ini, nanti mudah-mudahan bisa 3, mungkin kita 1 tahun sudah menghasilkan 5 cempe. Mudah-mudahan
kemungkinan 1 tahun itu sudah menghasilkan 6 cempe itu ada benarnya juga, kan tetapi menurut saya mungkin pas belinya indukan itu sudah hamil, kemudian anaknya atau si cempe-cempenya itu sekali melahirkan itu mungkin 3 terus. Jadi setiap melahirkan itu cempenya lahirnya itu ada yang 3 mungkin, atau kelahiran 2 kali itu 3 semua. Itu kan mungkin 1 tahun sudah menghasilkan sampai 6 itu, seperti itu, dengan catatan membeli indukannya itu sudah hamil mungkin sekitar 3 bulan. Jadi seperti itu teman-teman, jangan terlalu tergiur dengan kemanisan yang ada di video-video di YouTube. Kita bisa belajar dari teman yang sudah senior. Jangan terlalu percaya dengan kemanisan-manisan yang kita dengar. Mudah-mudahan video saya kali ini yang bertele-tele, yang terlalu panjang ya, karena saya menceritakan perjalanan saya setahun ini. Kalau terlalu bertele-tele, saya minta maaf. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe tentunya. Terima kasih semuanya. Mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya atau video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.